Qala al-muallifu wa nafa bihi wa bi'unu fidarin radiyallahu anna wa ankum. Ida nazal al-qada'u amyal basaru. Jika turun ngarannya qada. Qada itu sesuatu yang dikehendaki dan ditentukan Allah Ta'ala. Amyal basaru. Apa amyal basaru di sini? Yaitu tertutup hutiya anhu nurul akli. Tertutup itu nurul akli, cahaya otak, cahaya akal. Apa cahaya akal? Artinya kada ada hubungan lagi dengan akal pikiran. Jika sudah datang ngarannya kehendak keputusan Allah, kada ada lagi hubungan lawan logika. Yang ketiga, kada ada hubungan lagi dengan sebab akibat. Fahimtum? Hatta la yara binurihi al-manafi'a fayatlubuha. Sehingga kemudian yang bersangkutan kada bisa melihat dengan cahaya akalnya, pintarannya, logikanya, al-manafi', hal-hal yang baik, fayatlubuha, untuk didapatkan kada bisa, mun Allah Ta'ala sudah menghendaki kada bisa didapati. Fahimtum malah. Nah nih. Walal mudhara fayajtanibaha. Begitu pula hal yang kada disukai, yang mudarat, yang bahaya, yang mencelakakan, kada juga bisa dihindari. Meskipun ikam sudah punya kekuatan strategi. La ilaha illallah. Artinya apa? Ini pesan begitu besar, ya. Pesan begitu besar, artinya di luar sana ada Allah. Supaya manusia sadar, ikam itu manusia. Nah, ikam boleh berencana, ikam boleh berusaha, tapi rencanaku, kuasaku lebih kuat daripada rencana kuasa ikam. Adanya Allah. Anak-anak sekalian rahmat Allah, jika manusia ini, orang beriman ini, manusia ini kada diberi ada kekuatan selain kekuatan yang maha kuasa menciptakan, kayak apa sombongnya manusia? Kayak apa angkuhnya manusia? Kayak apa kemudian apalagi tambah apalagi brutalnya manusia? Ada takdir aja masih kadang-kadang lupa, masih sombong. Kayak apa ya? Nah ini supaya apa? Pembelajaran. Hati-hati. Ada aku hendak. Nah, apapun yang kamu kemudian usaha. Nah, aku belum kemudian memberikan waktunya, belum memberikan kemudian izinnya. Kada kamu sudah dapat itu semuanya. Meskipun sudah usaha, meskipun strateginya, manajemennya, kada bisa. Paham tuh? Begitu pula, nah, mun Allah Ta'ala meskipun menghendari yang namanya musibah kah, bencana kah. Nah, saat itu, nah, mun Allah Ta'ala kada bisa terhindar juga. Fahim tuh? Kena pasti. Nah, itu makanya dikatakan hilang itu. Buta itu. Ya. Pandangan akal manusia ya. Hilang semuanya. Fahim maula. Nah, ini manfaatnya supaya kita tahu adab dengan adanya qada dan qadar, kehendak dan ketentuan Allah, supaya kita tahu adab lawan Allah Arjun. Fahim tuh. Nah, dari sini juga, ya, di balik itu semuanya, makanya kamu harus tahu hikmah orang percaya dengan qada dan qadar. Ikam ketika dapat sesuatu, harapannya apa? Keinginan Allah, jangan sombong. Itu anugerah Allah, itu maknanya, ngerti lah, jangan sombong, Allah Ta'ala izin. Begitu pula, kemudian terjadi sesuatu yang kemudian tidak pas dengan keinginan, jangan putus asa, jangan patah. Nah, karena di balik itu Allah Ta'ala punya hikmah, yang luar biasa. Karena apa? Man amila salihan fali nafsih. Siapa saja yang melakukan kebaikan, urusan dirinya seorang. Allah Ta'ala perlukan. Ikam mau ini, kada menambah kemuliaan kebesaran Allah Ta'ala. Wa man asafa alaiha, dia berbuat jelek, dia sendiri yang harus. Wa ma rabbuka bidzulamin lil abid. Tuhanmu kada pernah berbuat zalim pada hambanya. Yang zalim ikam sendiri, yang sontoloyo, yang mudah-mudahan.
Jelas? Jelas kira-kira? Nah, itu. Nah, coba manusia pun seandainya merasa usahanya sendiri, ikhtiarnya sendiri, limba itu dia kadang mendapatkan apa yang diinginkan, sudah dia bangun, rencanakan bertahun-tahun dengan dananya strategi, kadang dapat. Kadang percaya dia tantang takdir, padahal ada hikmahnya di balik itu. Gimana soalnya jadinya? Putus asa, frustasi, depresi, bisa ketawa sendiri. Hancurlah aku, mampuslah aku, habislah aku. Nah, bungulnya dunia kada sedaun kelor. Apa ini? Makanya jangan loyo-loyo kah? Galau bepai, Ustaz. Ya. Apa? Nah, nah ini ada hikmahnya. Paham lah, coba kamu nggak ada percaya itu tadi. Nah, bawahnya orang galau itu kada percaya takdir. Takdir gitu, enggak kuat. Paham lah, kada percaya. Nah, paham tuh. Jadi ada hikmahnya. Jadi di sisi lain, ketika kamu tidak dapat di sesuatu, supaya kamu ada pesimis, Allah Taala. Jangan putus asa. Aku punya hikmah, ada rahasia di balik itu. Tenang aja. Begitu pula kamu dapat sesuatu, jangan sombong kamu. Itu anugerah aku, supaya apa? Nah, kalau begini kada turun-turun tangannya lagi. Bahkan Anda memadai orang si Yasin, tangannya begini, kayak ceret, ketikuk. Nah, itu karena apa? Sebab kada percaya takdir. Karena menurut takdir kada ngerasa the best of the best. Oh, ulun masternya, ulun expertnya. Nah, kan kada nyaman. Suka gak ngadepi orang kayak gitu? Ada orang kayak aku. Nah, lihat kebablasan seperti Fir'aun. I-nya hanya diberi kemudian kenikmatan apa? Si Alfat. Kada garingan, kada gampang sakit. Nah, ini hanya sedikit kenikmatan. Begitu kuasa, gimana mengklaimnya? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan ikam yang maha tinggi. Oh Allah, kebablasan. Korun juga seperti itu. Loh. Apa jadinya? Aku dapat ini, akhirnya engken pelit apik, nyamannya minta. Aku dapat ini semuanya, usaha bro, banting tulang, apa lo? Nyamannya, ada bisa ilmu aku ini. Nah, sombong. Paham? Jelas? Nah, itulah efeknya orang kada melihat takdir. Angkuh, sombong, kebablasan jadinya orang. Tahu kebablasan? Kelewatan, kelajuan ya. Nah, hanya orang yang mandang nyaman nggak menghadapi orang kayak itu, Arjun? Kan pasti kada suka, ya kan? Nah, tapi kalau orang misalnya tahu takdir, dapat kenikmatan, nah, anugerah Ta'ala, kada berubah, syukur, takarrub sama Ta'ala, kada puas, kada bangga. Dapat musibah, oh ini hikmah, ada intervensi, mungkin ada dosa aku, kesalahan aku, Allah Ta'ala bersihkan. Loh, pandangannya itu ada pijakannya, bukan karena habislah aku, mampuslah, lah kesiannya, matilah aku. Nah, langsung kemudian kena kebut-kebutan, kecelakaan, dor, tambah mati. Ujur bagaimana? Yang kada kenal agama lagi, langsung kemudian kebawa sama kawannya. Kena apa lagi? Mengkonsumsi hal-hal yang dilarang Allah Ta'ala. Nah, kamu tahu seorang kan? Kada usah menjelaskan kan? Tuh, itulah. Lihat orang-orang yang kada percaya iman, orang-orang barat. Nah, stres, overdosis. Stres bunuh diri, nah gobloknya. Habis jadinya, mampus, habislah aku. Kiamat ini, lo kiamat belum kiamat kok kiamat kan gimana? Nah, aduh kasihannya. Ini kenapa? Nah itu tadi. Paham tuh. Nah ini pesan besar ini. Makanya maksudnya Habib, pun ada kata-kata gini, kamu catat, kan ada hikmahnya. Jadi kamu jadi pegangan hidup. Oh iya, ini simple kan? 2 kata, loh. Banyak ini kan, kada panjang-panjang ini semuanya. Nah, berapa ini sudah dapat ke 18 sih kamu? Hah?
Nah, dihafalkan maksudnya Habib. Nah, dihafalkan supaya jadi pedoman hidup. Jadi kan pede setiap kondisi. Karena apa? Sudah dapat cas-casan dari baginda Nabi. Dapat nutrisi kan. Suplemen, tahu suplemen? Siapa? Si Habib apa suplemen? Vitamin sudah. Vitamin sehat deh kamu. Ngerti misteri kehidupan. Tahu misteri? Apa misteri? Si Yasin, apa misteri? Siapa yang tahu misteri? Suham, apa misteri? Tahu kada tahu? Zidan. Rahasia, mengerti dia. Sering rahasia. Ini kehidupan dunia ini. Nah, pasti kada luput daripada dua. Tapi Allah Ta'ala punya rahasia tersendiri. Nah, nyaman istiqomah seperti ini. Baik dalam keadaan nyaman, tetap dia stabil. Paham lah? Nah, ini bedanya sama orang-orang itu tadi. Itu dalam kenikmatan, lupa daratan, sudah terbang. Dalam musibah, anggap sudah kiamat dia, mampus. Orang beriman gak ada. Makanya jadi Nabi Muhammad SAW ajaban li amril mu'min. Sungguh unik, menarik kehidupannya orang beriman. Gimana Rasulullah? Kok menarik, unik? Sahabat kan tanya kayak itu. In asabahu sarra syakara. Jika dia dapat kenikmatan yang hakikatnya biasanya orang lupa daratan, tadi si Hafid, gaya-gaya, pakai Harley ke apa, jaket apa, kulit, kacamata hirang, jalan begini, penampilan sudah. Nah, ini kada si Yasin, dia bersyukur, ini anugerah Allah Ta'ala. Kada boleh sombong, kada boleh angkuh, kada boleh berjalan kayak ini, kada boleh begini terus. Nah, dari Allah kita jalankan, dikeluarkan apa yang diridhai Allah, karena dari sini. Nah, bagus kan? Bagus apa kada? Bagus apa kada? Kada ngerasa the best, super power. Nah, ini paham? Jadi kada kebablasan maksudnya gitu. Paham apa kada? Ada apa kada? Nah, itu satu. Syakar. Wa in asabahu dharra, kalau dia dapat sesuatu yang apa? Kada menyamankan, musibah kemudarat. Nah, yang biasanya orang gimana soalnya kalau dapat musibah? Patah, putus asa, marah-marah, stres, frustasi. Wah, cari kambing hitamnya. Kada. Dia sabar tabah. Nah, ini pasti ada kesalahan ulun. Allah Ta'ala menegur ulun, mengingatkan ulun. Nah, supaya kada keterusan. Nah, Allah Ta'ala mau mengangkat derajat ulun. Nah, namanya orang sekolah, kalau mau naik diapakan dulu? Diapakan dulu, Suham? Kalau mau naik kelas, kamu harus ada apa? Ujian. Nah, kan bagus. Kada habislah aku, matilah aku. Belum mati kamu. Kiamat sudah nih. Belum kiamat, belum. Itu matahari masih terang, terbit sebelah timur. Belum sebelah barat. Loh, gimana ikan? Nah, ini. Nah, Allah, jelas apa kada? Nah, ini sehingga apa? Susahnya, dukanya stabil. Nah, happy-nya apa lagi? Apa kebaikannya happy? Unhappy-nya, nah happy kebaliknya unhappy. Nah, namanya ya sama. Nah, makanya dikatakan jiwa yang mutmainnah itu ini Muhammad. Alladzina amanu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, tenang di sini itu artinya itu. Jika dalam kenikmatan ngerasa anugerah Allah sehingga kada lupa daratan. Jika dalam musibah dia tahu sabar. Nah, sehingga kada drop jatuh. Nah, itu tenang karena dia mengerti rahasia gitu kan. Mutmainnah, tenang jiwanya. Apapun kondisinya, paham Arsad? Dimanapun adanya dia, ketemu lawan siapapun juga Royan, tenang dia. Karena dia ngerti. Kada sampai ketawa sorong. Kada cari baygon dia. Tahu baygon? Baygon buat nyamuk ini minum gobloknya.
Es teler masih enak, tuh. Es cincu masih enak. Bujur apa? Apa lagi? Hah? Bols masih enak, es krim masih enak kan? Bepuyu bakar masih nyaman, sambal acan enak. Aduh, kurang gawean. Kambing aja gak ada mau, sapi gak ada mau minum, itu dia mau. Goblok apa ini? La ilaha illallah. Nah itu karena kada tahu rahasia hikmah ini. Nah ini menurut irji'i ya Rasulullah, kembali kamu ila rabbika radiyatan mardiyyah. Kembali kamu ya pada radiyah dalam keadaan senang, mardiyah disenangi. Loh, yang nyamannya dalam keadaan senang dan disenangi, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Loh, dalam keadaan cinta dan dicintai. Loh, nyamannya. Kemudian fadkhuli fi ibadi, silakan ikam masuk dalam kumpulan hamba-hambaku yang ahli. Nah, mengabdi lawan aku. Nah, bukan mengabdi lawan nafsu, aku dilawan. Nah, ada. Nah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, silakan ikam nikmati surgaku. Allah, nikmatnya itu. Gimana, siap jadi jiwa mutmainah? Siap apa kada? Apa amaratum bisu aja? Nih, itu ada tingkatannya. Amaratum bisu bahaya. Wa ma ubarri'un nafsi, ulun kada bisa lepas daripada diri ini. Inna nafsal amaratum bisu, nafsu ulun bisikannya, ajakannya yang su aja. Tahu yang su? Contohnya apa yang su? Ilham. Nah, yang su, contohnya masa kada tahu su? Apa aja? Kamu kada punya nafsu kah? Apa? Berarti mencuri. Apalagi Sidan, ayo kita arisan. Hah? Ya sepupu sekali nih, membaiklah mencuri. Mirip. Yang apa lagi? Membunuh. Apa lagi? Hah? Ganggu orang. Apa lagi? Zidan, apa Noaim? Hah? Menghina orang. Apa lagi? Dusta. Apa lagi? Menggibah loh. Jibril. Hah? Mabuk. Nah itu. Itu bisa kan sini. Apa lagi? Enggak. Nah itu binian. Nah itu. Nah itu. Loh, zina. Nah itu udah. Nah tuh, nah berarti punya nafsu semua ini. Nah, kelihatan survei membuktikan nah. Tapi jangan perurkan. Nah itu. Ya. Ammar, tahu Ammar pakai sisi mubah, selalu mengajak merintahkan. Makanya kan dianjurkan mujahadah. Nah, ini mujahadah ini, kan di pondok ini mujahadah. Ya Aldi. Nah, ikam di pondok ini mau mujahadah, mun ikam di rumah di kampung lah merdeka, senang aja. Mujahadah. Kena ikam, ini bahasa kita, ikam itu ibarat kata benih. Tahu benih lah. Ini ikam ini benih. Ikam dalam penangkaran, dalam apa? Pembenihan. Nah, perlu benih itu tadi supaya tumbuh jadi pohon yang berbuah, si yoga. Perlu dia apa? Nah, ini tempat kan khusus. Ini tempat yang khusus untuk pembenihan ini, untuk pembuahan judulnya. Nah, perlu apa? Disiram, difofo. Nah, limbah itu mun ada benalunya si Arjun, tahu benalu? Parasit, jangan dibiarkan, diputiki lah. Ustadz itu yang mutiki. Nah ini juga ini, putiki. Ini kasih nutrisi, ini apa? Vitaminnya dong supaya tumbuh kuat. Nah ketika tumbuh kuat, nah ini memberikan apa? Buah manfaat kena. Nah, mau nikah di luar sana kan bisa, banyak parasitnya. Tahu parasit? Banyak benalunya. Nah, rusak itu kamu dibesarkan, dikuatkan. Nah, mun sudah besar, lihat pohon mun sudah besar. Bisa kamu pacul? Tidak bisa. Mun halus, tarik mati. Nah, apa ini? Nah, makanya ketika masih halus, soleh bisa dibengkok kanan, kiri. Mau sudah gonol, bisa? Kuat dia. Nah itu ikam naiki bisa, ikam panjat, ya kan? Ikam mau istirahat di atas bisa, tapi halus. Oh jangan kan naik. Dipijak aja, penyet sudah, ya mati.
Nah itu maksudnya. Jelaslah, biar ikan mengakar dulu, kuat dulu. Setelah itu silakan. Nah itu, pahamlah itu falsafahnya. Nah, paham lah. Ini hikmah daripada takdir. Nah, ini hadis, anak-anak sekalian rahmatullah ta'ala, kisahnya, sebabnya keluarnya asbabul wurudnya, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah wal Hakim ya. Nah, ketika itu daripada Sayyidina Abbas mengambilnya ya. Kisahnya seperti ini. Nah, ini kisahnya, ini asbab keluarnya ini hadis ya. Kaifa tafaqqada Sulaimanul hudhuda min baini tayr. Yaitu ketika itu Nabi Sulaiman ini kan punya pasukan lengkap. Bahkan anak buahnya termasuk burung, apalagi jin-jin juga anak buahnya semuanya. Angin bisa perintahkan, luar biasa kan. Saat kemudian bahasa kita piket, tahu piket? Tahu piket? Apa piket itu bahasa kita? Hah? Ya lagi piket, kumpul upacara gitu, dikumpulkan semuanya. Si Yasin diperiksa, ini pasukannya macam-macam. Oh, Khalil ada, Zidan ada. Nah ini bangsa manusianya nih. Alphard ada, suara Yasin. Nah, burung apa yang lain semua ada, jinnya semuanya ada. Alhamdulillah. Nah, jadi lengkap, semua lengkap. Binatang ini mana? Hudhud kada ada. Nah, mana hudhud ini? Loh, perhatian, hudhud kada ada, di mana ya hudhud? Nah, diperlukan saat itu hudhud. Lah, ikam tahu lah ciri burung hudhud. Burung hudhud itu punya keahlian jika kemudian kan di Timur Tengah itu kan padang pasir, ngalih cari banyu. Itu biasanya pelacaknya burung hudhud. Hudhud itu tahu mana daerah ada banyunya, ada oasis. Padang pasir itu apabila ada banyu di tengah padang pasir namanya oasis. Lah yang biasa inspeksi pencarian itu hudhud. Nah diperlukan namanya, mana ini hudhud ini? Pas kita lagi berjalan perlu kemudian mencari banyu, ini kada ada. Mana ini? Nah, paham? Nah, inna Sulaiman nazala manzilan falam yadri ma bu'dul ma. Jauhnya cari banyu di mana? Nah, harapannya hudhud ini ada. Kada taunya setelah kemudian hudhud ada, memberitahukan kemudian di Sabah ada yang menyembah matahari, yaitu Siti Balqis tadi. Akhirnya kada taunya setelah itu, singkat cerita kembali lagi pada hadis ini, hudhud diperintahkan untuk cari banyu tadi. Kada taunya anak-anak sekalian rahmatullah, itu kemudian ada seorang anak ya di kampung tadi menyiapkan perangkap buat hudhud. Nah, ini yang perangkap lah, hendak ditangkap ini hudhud. Nah, tahu lah. Nah, tutupi tanah, tapi ada perangkapnya. Si hudhud tahu di situ ada banyu. Pas mencari di situ masuk perangkapnya. Pahamlah, hudhud pada ahli cari banyu, kena juga perangkap. Pahamlah. Nah, langsung hadis ini keluarlah. Nah, si hudhud yang ulung mencari banyu bisa terjebak juga. Lawan anak-anak lagi, model kayak siapa lah, model kayak si siapa, Habibie gini, modelnya no problem gini, tahu-tahu kena juga dengan perangkapnya Habibie. Nah, paham lah. Nah, paham. Nah, makanya dikatakan di sini kila kaifadak wal hudhud yansabu lahul qafah. Gimana itu hudhud ya, kok malah bisa kena perangkap ya. Uyul kok ilahi turab, bahkan kemudian kena, kan cari perangkap dia ngorok-ngorok gitu, malah masuk situ ketutupan tanahnya lagi, tertimbun gitu itu ya. Wa yadau lahu sabiyu al-khibalah, sementara yang mengaruh anak kecil masih sobi, tahu sobi lah ya, halus bibi ini awaknya jenggonol kena juga ya. Fayukhayyibuha ya, kemudian dia kada tahu lah, langsung lah keluarlah hadis ini ya. Idaja al-qada'u dahabal basaru, ini riwayat yang lain. Jika datang yang namanya kehendak ketentuan Allah Ta'ala, hilang itu kepandaian mata kita, logika kita, sampai binatang pun yang ulung kena juga, karena itu sudah ada kehendak Allah, ketentuan
Allah. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Jelas. Ini asbabul wurudnya, ya. Sebab keluarnya ini hadis. Riwayat yang lain tadi idan nazal qadau amyal basaru. Jelas. Hilang sudah. Nah, makanya jangan sombong. Makanya bagus-bagus hubungan sama Allah, supaya kamu dihindarkan daripada hal-hal yang bahaya, supaya kamu dibeli jalan-jalan yang menyenangkannya. Paham? Semua karena di tangan Allah. Bahkan Allah Ta'ala apa? Mengatakan dalam Al-Quran, si Hafid, innama amruhu, sesungguhnya semua urusannya sidin, idza arada syai'an, jika menginginkan sesuatu, kun, jadi, fayakun, jadilah. Meskipun hut-hut ulung, sit, kena lawan si baby, Habibi baby, kena nih, ya Allah. Kita kena juga dengan si novel, nah, yang penampilannya no problem, nah kena juga. Nah mantap, novel bisa juga mengerjai si hut-hut kayak itu. Nah kena juga, paham? Jelas apa? Nah itu paham. La ilaha illallah. Makanya bagus-bagus maksudnya Habib. Nah gimana bagus-bagus Ta'ala? Makanya sungguh-sungguh nanam menuntut ilmu. Allah Ta'ala suka kan? Nah, apalagi menjalankan sunnahnya kekasihnya. Ingat, ikam itu kehormatan loh. Ikam sudah dengarkan hadisnya. Ikam aja ini berjalan, cuma ikam tidak sadar di atas sayapnya malaikat. Loh, gimana ikam ini? Bahasa kita kalau bahasa Inggrisnya red welcome carpet. Ditebarkan karpet habang nih kami ini. Lihat presiden-presiden mendatangkan di bandara belum masuk ini, dihormati. Tuh digitukan, Allah senang itu. Mereka menghormati di atas sayapnya malaikat. Jadi kada boleh ringkat batis ikam. Cuma ikam kada terasa, ketawa-ketawa aja santai. Ya. Ridho, senang dengan yang kamu buat malaikat, karena kamu termasuk apa? Yaitu tadi yang mau menghidupkan. Nah, tuntunan ilahiyah, nah tuntunan Allah, itu pun kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahim tuh? Nah, makanya tetap semangat lah ini. Nah, ya, kami berharap hal-hal seperti ini ikam kemudian makanya ini supaya jadi apalah bahasa kalian malakanya. Jadi kemudian chipnya jadi pinnya, makanya supaya kada galo-galo, hafalkan ini semuanya. Jadi pas galo langsung ya idan nazalan qada amil basal, mana. Jadi kada galo lagi. Nah itu paham, jelas kira-kira. Nah alhamdulillah. Paham ya, jadi seperti itu ya. Oke. Nah banyak riwayat-riwayat yang semisal artinya. Nah ada juga riwayat dikatakan innallaha idza ahabba in fadda amrin sanabada bil uquli uqulakum. Ya, mirip-mirip semuanya. Nah oke. Nah, jadi seperti itulah. Nah, lagi sudah mengerti, insyaallah ikam akan jadi mutmainnah, selalu tenang karena mengerti rahasia kehidupan. Makanya bagus sih hubungannya dengan pemberi kehidupan, pengatur kehidupan. Insyaallah ikam akan aman, selamat, dan kemudian bahagia insyaallah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.